warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita sudah masuk pada hari puasa yang keempat. Di tengah-tengah wabah dan juga ujian yang sedang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam melakukan ibadah puasa pada tahun ini. Ramadan sebagaimana kita maklum bersama bahwa dia merupakan bulan yang dimuliakan dan bulan yang dikhususkan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara aturan syariat bahwa puasa itu sudah berlaku baik untuk umat Nabi Muhammad ataupun umat yang sebelum Allah jadikan setelah kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan puasa ini agar manusia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu boleh jadi nama puasanya sama, tapi syariat dan tata cara pelaksanaannya yang berbeda. Puasa bagi kita untuk orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka puasanya ini dimulai sejak saat terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Yang apa tadinya diperbolehkan, sebab karena kita berpuasa maka ada perintah di sana untuk menahan daripada apa yang semua diperbolehkan. Makan tahu isi hukumnya halal ketika dia berada di luar bulan puasa. Makan es cendol pun diperbolehkan ketika di luar bulan puasa. Tapi ketika sudah masuk ke dalam bulan puasa, kita sebagai orang yang beriman, kalaupun punya kebebasan, kebebasannya dibatasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan kita dibatasi dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Maka begitu indah panggilan tentang Ramadan ini, hanya diperuntukkan kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang selain orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita yang beriman. Beruntung kita yang dipanggil oleh Allah. Beruntung kita yang sanggup untuk melaksanakan panggilan tersebut, karena tidak sembarang orang yang sanggup untuk melakukan panggilan Allah berupa melakukan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kuat, fisik yang sehat, ini menjadi modal utama ketika seseorang hendak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan berpuasa, salah satu tujuan yang dikehendaki oleh Allah melalui Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam makna yang paling gampang, makna yang paling simpel adalah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi segala apa yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa dalam arti yang simpel. Tentu dalam menjalankan nilai takwa ini butuh kekuatan, baik kekuatan lahir ataupun kekuatan batin. Karena sabar dalam menjauhi maksiat itu jauh lebih berat daripada sekedar menjalankan keibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tempat kembali yang paling baik baginya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Duhai orang-orang yang iman kepada Allah, diperintahkan kepada kalian berpuasa. Lah kalimat amanu atau iman di dalam Quran ini biasanya beriringan dengan amal-amal saleh, beriringan dengan perbuatan-perbuatan yang memang dia diperintahkan dan dianjurkan oleh Al-Quran dan juga dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa merupakan bagian daripada amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi syariat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ibadah puasa kita berkurang sebab karena hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Jangan sampai ibadah puasa yang kita kerjakan kemudian dia rusak dengan hal-hal yang sejatinya tidak boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah ujian wabah yang sedang kita hadapi, ini menjadikan kita sebagai orang yang sanggup untuk tetap menjadikan puasa sebagai benteng pertahanan dan menambah ketahanan serta kesabaran kita dalam menghadapi cobaan yang sedang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kuliah singkat ini, penghantar sambil menunggu datang berbuka puasa, bisa menambah keimanan kita kepada Allah, menjadi peringatan, menjadi nasihat wabil khusus bagi pribadi saya dan umumnya kepada para jamaah dan hadirin sekalian. InsyaAllah kita akan jumpa kembali esok hari di jam dan waktu yang sama dengan tema yang berbeda pada acara kultum kita. Kalau kultum yang biasa terjadi dimaknai dengan kuliah 7 menit, kultum yang ini saya kasih nama kuliah terserah antum. Terserah yang mau mendengarkan syukur, yang sedang sibuk di dapur sambil mendengarkan syukur, atau yang belum sempat untuk mendengarkan, silahkan ikut bergabung bersama untuk mendengarkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan rizki yang baik, diberikan rizki yang halalan tayyiban mubarakan, dikaruniakan anak-anak yang salih yang salihah, yang nafi yang nafiah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bijahi man unzila alaihi al-Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man ni'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa' warfa' anna al-ghalaa wal balaa wal waba wal fakhshaa wal munkar wa suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan min baladina hadha ya Allah wa min sairil buldanil muslimin amma
إنك على كل شيء قدير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.